Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 dengan tema Pertobatan Daud. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sungguh-sungguh berbahagia. Mengapa saudara? Karena kita diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini saya, Pendeta Yohanes, akan mengajak saudara belajar dari 2 Samuel pasal yang ke-12. Saudara, mari kita melihat apa yang ada di bagian ini. Ada catatan seperti ini Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ketika ia datang kepadanya, ia berkata, ada 2 orang di sebuah kota, yang seorang kaya dan yang lainnya miskin. Orang kaya itu memiliki banyak sekali domba dan sapi, tetapi orang miskin itu tidak memiliki apa-apa selain seekor domba betina kecil yang dibelinya. Ia membesarkannya, dan domba itu tumbuh besar bersamanya dan anak-anaknya. Domba itu makan bersamanya, minum dari pialanya, dan bahkan tidur dalam pelukannya. Ia bagikan seorang putri baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu, tetapi orang kaya itu tidak mau mengambil seekor domba atau sapi miliknya sendiri untuk menyiapkan makanan bagi musafir yang datang kepadanya. Sebaliknya, ia mengambil domba betina milik orang miskin itu dan menyiapkannya bagi orang yang datang kepadanya. Daud murka terhadap orang itu dan berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan ini harus mati. Ia harus membayar domba itu 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal seperti itu dan tidak kenal belas kasihan. Saudara, ini semacam sindiran yang diberikan oleh Nabi Natan kepada Daud. Dan kita tahu bagaimana Daud berdosa. Daud telah mengambil Batseba dan dengan cara-cara yang licik, bahkan menempatkan suaminya Uria di depan pertempuran dan akhirnya meninggal. Dan Tuhan datang kepadanya melalui Natan untuk mengingatkan dia, untuk memberitahu dia bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang tidak benar. Dan ini tentunya sesuatu yang gak pantas yang dilakukan oleh raja, dan raja ditegur tentunya dengan cara yang, saya katakan di sini, dengan cara yang halus begitu Dan tentunya ketika mendengar ini, Daud, kalau kita dengar tadi, dia bereaksi, wah gak boleh begitu. Itu gak benar namanya. Jadi dari kisah ini sebenarnya Daud sedang diingatkan etikanya di mana begitu Ini kan kasih ilustrasi, yang kaya ini kan punya banyak begitu Ketika orang datang, dia mau sembelih domba, diambil orang yang miskin yang punya cuma 1 gitu. Kira-kira gak beretika gak Ini kan gak benar Dia sudah kaya, punya semuanya, dia bisa ambil salah satu. Tetapi kenapa dia ambil dari orang yang cuma punya 1? Nah, ini yang dikatakan sebagai bahwa Daud tidak beretika, tidak memiliki sesuatu nilai dalam kehidupannya. Dan kita lihat di sini ketika selesai menyampaikan itu, reaksinya Daud marah, kemudian Natan terus terang di sini, engkaulah orangnya. Ia melanjutkan dan menyampaikan firman Ilahi dan berkata, lihatlah Tuhan berfirman, aku telah melakukan segalanya untukmu. Aku telah memilihmu untuk menjadi Raja Israel. Aku memberimu rumah, wanita, dan kamu memiliki banyak rumah seperti itu. Kamu memiliki bangsa Israel, dan dengan semua ini bagaimana mungkin kamu mengejar istri Uria dan kemudian membunuhnya? Ketahuilah bahwa pedang tidak akan pernah menyingkir dari keluargamu, karena kamu telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi milikmu sendiri. Dan Tuhan masih berfirman bahwa masalah-masalah ini, kesulitan-kesulitan akan selalu ada dalam keluarga Daud. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang-orang dekat denganmu. Dan dia akan tidur dengan istri-istrimu di siang bolong. Setelah di sini Daud menerima teguran dari Tuhan, kemudian muncul pertanyaan yang besar dalam hidup kita. Kesalahan raja terungkap, dan lihatlah, ini sesuatu yang kita bisa perhatikan. Ingat, Daud memiliki kuasa, memiliki otoritas. Dia adalah raja. Ketika Natan mengatakan ini, bayangkan, siapa yang berani bicara seperti ini kepada raja?
Aku tahu seperti apa hubunganmu dengan Tuhan. Siapa yang pernah mengatakan ini terjadi? Apakah engkau punya bukti? Kira-kira seperti itu. Tapi perhatikan di sini. Seperti dia bilang, buktinya ada nggak? Mana rekaman CCTV-nya dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Dia membantahkan bisa saja ya. Bahkan Nathan saat itu dipenggal pun bisa. Tetapi perhatikan saudara. Lalu Daud berkata kepada Nathan, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Saudara, ini saya katakan sebagai kerendahan hati dan pertobatan yang menyentuh hati Daud. Dan dia bertobat. Kesalahannya diungkap. Dia bukan marah, dia bukan naik pitam, tetapi dia bertobat. Aku telah berdosa terhadap Tuhan. Dan perhatikan jawaban Nathan. Tuhan telah menghapus dosamu. Kamu tidak akan mati. Karena memang dosa Daud ini memang seharusnya itu dihukum mati. Namun ada resikonya di sini. Tetapi karena dengan melakukan ini kamu telah menunjukkan penghinaan yang sangat besar terhadap Tuhan. Anak yang telah lahir bagimu, yaitu dari anak Batseba, istri Uria, sekarang sedang mengandung putra Daud. Anak laki-laki ini akan mati. Jadi dengan ini putra yang akan diberikan istri Uria kepada Daud, anak laki-laki ini lahir dan sekarang ia sakit parah. Tentunya Daud putus asa. Dia terkejut. Dia menjadi sedih. Karena ini sesuatu yang memukul kehidupannya. Ini mengejutkan saudara karena Alkitab mengungkapkan bagaimana Daud memiliki kepercayaan khusus kepada Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan demi anak itu. Perhatikan di sini. Misalnya ketika Saul tidak menerima kasih karunia dari Tuhan, ketika ia ditolak, ia kehilangan harapan dan memutuskan untuk apa? Mencari seorang peramal, penyihir yang bisa memanggil roh orang mati. Tetapi Daud dalam kondisi yang sulit ini dia mencari pertolongan Tuhan. Lihatlah, Tuhan tahu dan dia mungkin mendengarkan aku karena belas kasihannya. Ia berpuasa cukup lama ya, menghabiskan malam di lantai. Dia seperti menyatakan penyesalannya. Dan tentunya orang-orang sekitar ini mulai khawatir, aduh ini raja bagaimana ini? Dan kita perhatikan di sini. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Pada masa itu memang belum ada email belum ada WA. Bagaimana menceritakan kejadian dengan mudah. Ini kan berhadapan langsung. Daud mendengar semua bisik-bisik di istana, didengarkan ada apa nih, ada rumor-rumor yang terjadi. Ya ketika dia menyadari, dia bertanya, apakah anak itu mati? Ya, dia mati. Ya, ini anehnya, dia bangun saudara dari lantai. Dia mandi, kemudian meminyaki rambutnya, dia mengganti pakaiannya, dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berdosa dengan cara yang sangat-sangat biadab. Lalu, apa satu-satunya jalan keluar ketika berdosa? Ya bukan melukai diri sendiri, atau mungkin menunjukkan sikap yang religius atau ritual apa. Tidak. Seharusnya tidak termasuk sikap manusia yang berusaha mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Satu-satunya jalan keluar dari dosa adalah apa? Diampuni. Setelah diampuni, Daud tahu bahwa anaknya akan mati. Dan ia berpaling kepada Tuhan untuk memohon apa? Pertolongan. Karena Tuhan melakukan apa yang telah dia katakan. Ia menepati tujuannya pada saat itu juga. Perhatikan di sini. Kitab suci memberitahu kita bahwa Daud bangkit. Dia mengatasi dosa-dosa masa lalunya. Dan kini menuju bagian baru dalam babak kehidupannya. Setelah berdosa dan dia bertobat. Diampuni. Sekarang dia mencari Tuhan dan menyembahnya. Ya bisa saja dia berkata, lihatlah. Ini yang terjadi. Ya, aku sudah mengacau. Sekarang aku tidak mau munafik. Aku tidak mau ke bait suci. Masalahnya seperti ini. Aku sudah gak berguna ya. Aku gak layak. Aku punya masalah. Masa laluku gelap. Dan sebagainya. Tetapi kita lihat di sini ketika semuanya terjadi. Dia mengaku kesalahannya. Dosanya diampuni. Dia kembali kepada Tuhan. Dia berbalik kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dia minta makanan dan makan. Jadi dia mengkhawatirkan juga para orang-orang di sekitarnya, ada apa dengan Daud? Dia seperti berubah. Apa yang terjadi? Sewaktu anak itu hidup, ia berpuasa menangis. Melakukan segala karena
Apa yang terjadi? Setelah anak itu mati, dia bereaksi seperti ini. Ini satu keadaan yang mungkin membingungkan. Tetapi perhatikan saudara, ini jawab daripada Daud. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudaraku, ini menarik untuk kita perhatikan ya, karena kitab suci memberitahu kita bahwa Daud melanjutkan hidupnya bersama dengan istrinya Batsheba, yang dikatakan sebagai seseorang yang bersama dia melakukan dosa, dan dia berdosa kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa ketika putranya mati, dia mendapatkan gantinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu siapa menggantinya, saudara? Salomo. Ya, kita tahu bahwa Salomo menjadi raja yang besar di Israel. Kitab suci mengatakan bahwa Tuhan mengasihi Daud. Dan karena Tuhan mengasihi dia, ia mengirim firman melalui Nabi Nathan untuk apa? Menamainya dia Yedidia. Yedidia adalah kata khusus dalam bahasa Ibrani yang berarti sangat dikasih Tuhan. Sangat dikasih Tuhan. Jadi keajaiban besar yang kita lihat dalam bagian ini adalah ketika Raja Daud sendiri bertobat dari dosanya, yang mendengarkan firman Tuhan. Dan di sini kita belajar, saudara, bahwa betapapun buruknya dosa kita, betapapun mengerikannya, apapun yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan bangun dalam hidup kita begitu luar biasa, sehingga apa hasil pemulihan Tuhan dalam hidup kita jauh lebih besar dari masalah yang awalnya disebabkan oleh dosa kita. Di mana dosa menang, ingat, kasih karunia tetap menjangkaunya. Dan kemenangan akan jauh lebih besar daripada apa yang awalnya yang bisa dirusak oleh dosa. Oleh sebab itu, saudara, saya berharap saudara mempelajari pelajaran yang luar biasa ini. Memberitahu kita tentang kesalahan raja yang terungkap dan bagaimana Daud bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan kita sampai kepada 2 Samuel pasal yang ke-12. Kita masuk dalam pertanyaan. Pak Yohanes, ada sosok Nabi Nathan di sini. Siapakah Nathan yang tiba-tiba muncul dan apa tugas atau pekerjaannya? Karena saya pikir para nabi adalah mereka yang memiliki penglihatan tentang masa depan. Tetapi ia cukup keras terhadap Daud dalam bagian ini. Begini Pak Oti ya, sebenarnya ketika kita memikirkan seorang nabi, kita biasanya membayangkan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang masa depan, seseorang yang dapat mengungkapkan sesuatu kepada kita. Namun sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kata nabi itu memiliki makna yang lebih luas ya. Bahkan di Israel, para nabi yang pertama itu kita tahu ada sekelompok orang yang mencari pengalaman yang lebih mendalam. Dan terkadang mereka bahkan mengalami trans atau sesuatu yang kesurupan begitu ya. Ya, kita tahu juga ada sekolah para nabi yang terkenal. Dan kita akan melihat hal ini pada awal sistem kerajaan. Nah, ketika kita sampai pada momen ini, para nabi ya, mereka sudah bekerja di istana kerajaan. Mereka itu bisa dikatakan seperti penasihat kerajaan, contohnya Nathan, Gad, dan pada hakikatnya firman kenabian, peran nabi itu adalah menyampaikan firman ilahi. Jadi nabi menurut definisinya adalah seseorang pria yang berani, mereka ini menerima bimbingan dari Tuhan dan datang untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Nah, hal yang sangat menarik adalah bahwa di Israel, kalau kita kaji dari sudut pandang politik, raja tidak sepenuhnya mengendalikan situasi. Ia harus menghormati perintah yang lebih tinggi, yaitu apa? Hukum Allah. Jadi raja dapat dan harus ditegur karena kekuasaannya terbatas. Apapun yang dikatakan Nathan, sebagai penasihat raja, ia menghadapi risiko yang besar. Ia memiliki kesempatan ini tetapi ia tidak memiliki semua wewenang itu.
Ia datang kepada raja dan berkata, "Lihat, aku datang ke sini atas nama Tuhan." Dan perhatikan ya, Daud menerima ini. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Setelah itu, kita tahu ketika kerajaan Israel memasuki krisis, kita akan melihat sesuatu yang menarik karena akan ada konfrontasi hebat antara kerajaan dan para nabi. Untuk itu, kita akan membahasnya di bagian selanjutnya. Baik Pak Yohanes. Nah, yang menarik di sini kita perhatikan, kita melihat bahwa Tuhan ini mendatangkan seorang nabi untuk pergi dan berbicara kepada raja. Dan dia sangat berbelas kasih kepada Daud. Timbul pertanyaan, seandainya Saul memiliki kesempatan yang sama, mungkinkah Tuhan juga berbelas kasih kepada Saul? Sepertinya Daud sedang diistimewakan dalam bagian ini. Nah, ini pertanyaan yang rumit, Pak Oti. Hari ini, ya saya lihat Pak Oti ini seperti memaksakan diri ya. Mencoba melibatkan saya ini dalam situasi yang rumit. Ya, tapi saya yakin kita akan menemukan jalan keluarnya. Saya pikir situasi Daud lebih rumit. Iya, memang benar ya. Jauh lebih buruk daripada sudut pandang saya. Masalahnya di sini adalah persepsi kita tentang realitas ini agak berbeda dari sudut pandang Tuhan. Ya, misalnya, dalam Perjanjian Baru, kita memiliki situasi yang sama. Ada Petrus dan Yudas, keduanya menyangkal Yesus, dan keduanya bisa dibilang pengkhianat. Namun perhatikan ya, Yudas nggak bertobat. Yudas merasa menyesal. Dan dalam kasus Petrus, ia sungguh-sungguh bertobat dari perbuatannya, dan ini kita bisa lihat dinyatakan di dalam Perjanjian Baru. Jadi dalam kasus Saul, masalah serius pertama adalah Saul tidak pernah benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Saul menolaknya. Dia menolak Tuhan sendiri. Daud berdosa. Daud nggak taat. Tetapi kita tidak pernah melihat bahwa Daud memutuskan hubungan dengan Tuhan. Atau bahwa ia tidak menganggap Tuhan berada di posisinya. Tidak menganggap Tuhan memiliki otoritas seperti yang dimiliki yang kita pahami. Jadi masalahnya adalah bagi kita, perzinahan dan kematian, semuanya terdengar serius. Wah, mengerikan. Tetapi bagi Tuhan, hal-hal itu tidak selalu kita bisa pahami dengan sebenar-benarnya. Sebenarnya dosa Saul jauh lebih buruk. Kenapa? Karena ia membenci dan menolak Tuhan sendiri, penguasa alam semesta. Dan yang kedua, Saul tidak pernah benar-benar bertobat. Setiap kali pertobatannya, ya itu pertobatan bersifat politis. Ketika ia berkata, "Aku telah berdosa," ia pun pergi dan bertanya, "Lihat, bisakah kau membantuku menghadapi para pemimpin Israel sekarang?" Tapi ingat, Daud tidak seperti itu. Dia juga punya niat lain. Iya, pertobatan ini memang rumit. Tetapi Daud di sisi lain hanya berkata, "Aku telah berdosa." Itu saja. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia tidak datang dan mulai berkata, "Lihat, tidak bisakah kita bernegosiasi dan menemukan jalan keluarnya?" Ia mengakui kesalahannya dan ia diampuni. Jadi sesungguhnya Allah berbelas kasihan kepada Daud, tetapi sesungguhnya juga Allah juga berbelas kasihan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dari perbuatannya dengan tulus. Dan Tuhan akan mengampuni Daud. Kemudian, ketika kita melihat ayat yang ke-10, Pak Yohanes, dari pasal yang ke-12. Sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Mengapa begitu banyak ancaman dalam bagian ini? Mengapa begitu banyak aib bagi keluarga ini? Masalah moral, bahkan kematian seorang putra. Dan semuanya tidak akan berhenti di situ. Pengampunan macam apa yang kita lihat dalam bagian ini, Pak Yohanes? Ya, saya rasa pertanyaan-pertanyaan sulit ini tidak akan pernah hilang dari saya ya di program ini ya. Memang benar, ini memang sulit dipahami. Ayolah, bukankah Tuhan mengampuninya? Lalu mengapa semua ini akan terjadi?
kita perlu mencoba memahami sesuatu tentang kitab suci. Apa sebenarnya arti pengampunan di sini? Pengampunan berarti tidak perlu berurusan dengan rasa bersalah di hadapan Tuhan, sehingga rasa bersalah itu dihapuskan. Dan apa yang pantas diterima Daud atas perbuatannya? Dia berzina, dia membunuh, ya, dia pantas mati. Fakta bahwa dia tidak mati berarti Tuhan telah mengampuninya. Tetapi lihat, kesalahan yang kita lakukan punya apa? Punya akibat. Misalnya, saya sudah minum alkohol selama beberapa tahun. Misalnya sekarang saya punya sakit liver. Jika saya minta ampun, ya Tuhan mengampuni saya. Saya diampuni atas dosa ini. Tetapi ini bukan berarti liver saya akan sembuh. Gitu kan? Jadi jika kita melakukan hal-hal tertentu, misalnya mengalami kecelakaan mobil, terguling di dalam mobil dan terluka, ya kita menanggung akibat karena kita melewati kecepatan dan kita juga tidak hati-hati dalam berkendara. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak begitu baik sampai-sampai Ia menghilangkan risiko-risiko itu? Ya, ini harus kita perhatikan di sini dalam kasus ini ya. Tuhan bahkan tampak terlalu keras dan membuat segalanya semakin sulit bagi Daud. Kita memiliki pandangan yang salah tentang segala sesuatu. Kita berpikir bahwa ketika Tuhan melakukan ini, Dia marah. Dia ingin menghukum kita. Tuhan marah dan Dia akan menghajar kita atas apa yang telah kita lakukan. Namun, bukan ini inti persoalannya. Mengapa Daud melakukan apa yang dilakukannya? Karena ia sedang mengembangkan rasa bangga, ia mengembangkan ketidakpekaan terhadap dosa, dan dia merasa dapat memegang kendali atas semua situasi. Bahkan ia bisa berkata, semua orang itu milik saya, terserah saya membuat apa. Bagaimana orang menyadari pentingnya orang lain? Ketika mereka kehilangan seorang putra, karena itu miliknya. Orang harus tersadar dari yang namanya realita kehidupan. Ketika mereka merasakan sakit, kita bisa tahu, oh, berarti kalau saya buat begini, saya menanggung akibat dari semua tindakan-tindakan saya. Ini sesuatu yang memang real, terjadi. Jadi kita harus tahu bahwa ketika Tuhan mengampuni, iya Tuhan mengampuni. Ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni. Tetapi kita harus membayar segala tindakan-tindakan karena dosa-dosa kita. Tuhan mengizinkan kita tetap menanggung akibat dari apa yang telah kita lakukan. Mengapa? Tujuannya semua ini untuk kebaikan kita. Agar kita menjadi dewasa, memahami pengalaman-pengalaman itu akan membentuk kita. Seharusnya ya, semakin hari kita semakin menjadi lebih baik. Jadi bukan berarti ketika sudah diampuni, maka akibatnya itu hilang semua, tidak. Kita diizinkan menikmati semua akibat dari kesalahan kita. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Bahwa di dalam setiap kesalahan, seharusnya kita bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, pertanyaan terakhir Pak Yones, bagian yang menarik. Bahwa anak itu meninggal dan raja sangat sedih. Tetapi kemudian ia bangkit dan mengucapkan kalimat yang menarik. Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Apakah ini berarti anak itu pergi ke surga begitu? Dan apa yang bisa kita tafsirkan dalam ayat yang ke-23 ini? Ini pertanyaan yang bagus dan memang banyak orang yang membaca bagian ini berpikir bahwa ketika Daud berkata, aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ya, itu berarti anak itu ada di sorga dan suatu hari nanti Daud juga akan pergi ke sana. Namun bukan itu yang ingin diajarkan pada bagian ini. Mengapa tidak? Sebenarnya Alkitab tidak sepenuhnya menentukan apakah anak-anak akan masuk surga atau tidak ketika mereka meninggal. Ini adalah cara memahami hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kitab suci. Nanti kita akan membahasnya bagian-bagian Alkitab yang lebih tepat ya di program ini. Masalahnya, Daud berkata, aku akan pergi kepadanya. Yang berarti ia juga akan mati suatu hari nanti. Anak itu telah mati dan ia adalah apa yang disebut orang Ibrani bangsa Israel gitu, Sheol. Pergi ke dunia orang mati. Anak itu kini telah pergi ke sisi yang lain.
Namun Alkitab tidak membahas secara rinci apakah saat ini anak itu berada di surga atau tidak. Apakah mereka berada dalam situasi yang diberkati atau tidak. Apakah ada keselamatan atau tidak. Tidak dijelaskan seperti itu. Jadi ini bukanlah tujuan dari bagian ini, terutama karena banyak hal akan diungkapkan nanti di dalam Alkitab. Terkadang orang mempelajari Alkitab dan lupa memahami Alkitab secara historis ya. Pokoknya lihat bagian itu langsung ditafsirkan. Ya, harus kita melihat secara utuh. Ada bagian-bagian tertentu yang masih membahas hal-hal tertentu dengan cara yang berbeda. Misalnya, apa yang kita lihat di dalam Perjanjian Baru setelah kedatangan Kristus. Ada unsur-unsur dan doktrin teologis lain yang baru akan muncul nanti. Jadi, saya mengajak kita untuk memperhatikan ini dengan lebih detail ya, dengan lebih seksama sehingga pemahaman kita tentang sebuah teks itu bisa lebih tepat begitu ya. Baiklah Pak Yones, bagaimana dengan kesimpulan dalam bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 kita telah mendengarkan dengan baik, telah belajar dari 2 Samuel pasal 12 yang membahas tentang kesalahan yang terungkap dan pertobatan raja. Pelajaran penting apa yang kita temukan di sini? Kita hanya dapat melanjutkan hidup menuju masa depan setelah menyelesaikan masa lalu. Kita melihat bahwa Allah telah menciptakannya sehingga kesalahan Daud, dosanya terungkap dan disingkapkan kepadanya. Ia menghadapi dosanya, ia bertobat dan menanggung akibatnya. Dan setelah itu, ya, Daud tetap tenang melanjutkan hidupnya seperti kebanyakan orang lain. Raja Israel yang agung itu tetaplah seorang yang diberkati Tuhan. Bahkan setelah apa yang telah diperbuatnya, dan ia bahkan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, jangan lupakan pelajaran ini. Kita hanya mungkin untuk melanjutkan hidup ke masa depan jika kita menyelesaikan masa lalu. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.